Wilson, ia adalah seorang pemuda yang baru saja lulus SMA. Ia memiliki tekad yang kuat untuk memperbaiki perekonomian keluarganya. Ia adalah seorang yatim sedari kecil. Pada suatu malam, Bu, Ibu tahu kan kondisi ekonomi kita gimana? Gimana kalau Willy pergi ngerantau, Bu? sang ibu yang tengah makan pun lantas menghentikan kegiatannya setelah mendengarkan apa yang diucapkan oleh anaknya. Maksudmu apa tole? Kamu mau ninggalin ibu karo sopo neng kene? Willy kan mau ngerantau untuk memperbaiki ekonomi kita. Kita nggak bisa terus-terusan ngandelin bantuan orang lain. Lek kowe pergi, sopo kok sing bantu ibu neng kene? Ibu rasudi aku yang ngerantau-ngerantau. Neng kene yo akeh to kerjaan. Ra usah ngerantau jauh-jauh ke kota. Tapi Bu, Belum sempat menyelesaikan apa yang ingin ia sampaikan, sang ibu pergi begitu saja, meninggalkan Wilson sendiri bersama makan malamnya yang bahkan belum habis. Malam itu, ia pun memutuskan untuk keluar rumah untuk sekedar mencari angin. Ya, siapa tahu ia bisa menemukan cara lain untuk membujuk ibunya kan? Namun, saat ia tengah berjalan, ia tak sengaja berpapasan dengan temannya, Cindy. Wilson, tumben banget keluar sendiri. Biasanya ditemenin sama El. Cindy, lagi pengen jalan-jalan sendiri aja sih, cari angin. Real kah, Min? Real cuy. Dilihat-lihat, muka kamu kayak lagi banyak masalah. Ada sesuatu yang pengen kamu ceritain kah? Aku siap banget nih buat dengerin cerita kamu. Gimana ya? Gak begitu penting juga sih sebenarnya. Gimana? Mending sambil duduk deh ceritanya. Akhirnya, Wilson dan Cindy pun duduk dan mulai untuk menceritakan apa yang sedang ia pikirkan. Sebenarnya, gue ada sedikit masalah sama ibu gue. Gue berniat buat ngerantau ke kota, buat memperbaiki ekonomi keluarga gue. Tapi sayangnya ibu gue nggak setuju. Dia nggak mau gue tinggal sendiri di sini. Dia malah nyuruh gue buat kerja di sini. Padahal lu tahu sendiri kan, kalau gue kerja di sini cuma jadi buruh tani. Gajinya juga nggak setara banget sama di kota. Gue bingung banget mesti gimana. Jadi, kamu baru pertama kali bahas mau rantau? Emang kamu ninggalin ibu kamu sendiri? Emang kamu gak kasihan sama ibu kamu? Emang kamu tega? Gue pasti bujuk ibu gue sih. Cuma kali ini gue kayak kaget aja gitu. Baru kali ini ibu gue ketus banget sama gue. By the way, abis lulus nanti lu mau lanjut kemana? Kuliah kah? Jangan tanya aku apapun ya. Aku males. Hah? Maksudnya tanya apa? Tanya abis lulus mau kemana? Ya itu, nanya-nanya gitu. Aku gak suka. Bercanda. Enggak deh, abis lulus aku disuruh papa buat nyusul ke kotanya sih. Kalaupun kuliah, kayaknya aku bakal tinggal di sana. Oh, Udah jam segini. Aku balik duluan ya, Will. Oh iya, jangan lupa ngobrol lagi sama ibu kamu ya. Semoga ibu kamu paham. aman. Makasih sarannya ya. Makasih juga udah denger cerita gue. Santai, kayak sama siapa aja. Dah ya, aku duluan. Dadah. Malam itu pun, Wilson memutuskan untuk membujuk dan meyakinkan ibunya sekali lagi agar ia bisa segera merantau. Willy mau ngomong sebentar sama ibu. Ono opo tole? Bu, Willy tuh pengen banget ngerantau, Bu. Willy mau ibu istirahat, gantiin ibu kerja biar ibu gak sakit-sakit lagi. Loh, piye tah? Wong ibu suka kok. Bu, ibu tuh bukan masanya lagi buat kerja. Ibu harus banyak istirahat. Kalau Willy kerja kan, Willy bisa gantian nafkain ibu. Kalau Willy berhasil kerja di rantauan nanti, Willy juga bakal rutin pulang kok buat ketemu ibu. Tiba-tiba, sang ibu merasa sakit kepala hebat. Ia frustasi. Hal ini terjadi sudah berlangsung cukup lama dan dapat terpicu apabila sang ibu kelelahan dan banyak pikiran. Oleh karenanya, Wilson ingin sang ibu untuk berhenti bekerja dan istirahat, mengingat umurnya yang tak lagi muda. Wilson yang hendak membantu ibunya berjalan menuju kamarnya pun lantas mendapat penolakan dari sang ibu. Nggak usah bantu ibu. Ibu bisa sendiri. Lagi-lagi, Wilson merasa gagal untuk membujuk ibunya. Ia menghela napas panjang. Satu kata yang menggambarkan situasinya saat ini, bingung. Saat ia tengah terdiam,
seseorang dengan suara yang tak asing mengetuk pintu dan memanggilnya. Wilson, Elgato, tumben ngetuk pintu segala, biasanya nyelonong masuk aja. tadi gua ketemu Cindy. Katanya lu mau ngerantau. Emang ya? Tapi gue bingung banget ini. Si ibu masih belum ngizinin. Cabut aja udah. Si ibu mah aman ada gue. Tapi si ibu lagi sakit, El. Ya elah. Kayak baru kenal gua sehari 2 hari aja lu. Ibu lu udah kayak ibu gua juga kali. Beneran nih? Buset. Real banget ini mah. Udah sono lu beberes. Kemasin baju lu. Lo emang kawan gue banget deh. Gue kemasin barang gue dulu deh. Ye. Keputusan Wilson pun kian mantap. Ia nekat merantau bermodalkan uang tabungan hasil kerja paruh waktunya di ladang milik tetangganya, meninggalkan sang ibu yang tengah sakit bersama teman kecilnya. Wilson pun sampai di perantauan setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 12 jam. Ia pun mampir ke sebuah warung makan di pinggir jalan untuk sarapan. Kang, buburnya 1 ya. Uno chicken porridge, bueno sinyo. Hah? Tak lama, bubur yang dipesannya pun jadi. Namun, saat ia tengah makan, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Yo, Abang Ramos, kami di sini sudah kembali dan jangan harap kau bisa lari. Woi, baru uang kemana lu? Waduh, saya belum ada. Besok deh ya, besok. Alah, alasan lu. Beneran ini mah. Kasihan, Kalau sampai besok belum ada, gua obrak-abrik dagangan lu. Weh, jangan atuh, Udah, ayo cabut. Orang-orang yang nampak seperti preman itu pun akhirnya pergi. Nggak apa-apa, Kang. Aman, aman. Wilson pun menyelesaikan makanannya dan hendak membayar. Namun, saat ia tengah melihat sekeliling, pandangannya jatuh kepada seorang pria setengah parubaya dengan mengenakan pakaian yang baginya agak lusuh. Ia pun bersimpati untuk membayar makanannya. Kang, saya sekalian bayar punya bapak itu ya. Oh, siap, Jadi berapa, Bang? Pak, punya bapak udah dibayar sama AA yang tadi, Pak. Waduh, Abang tahu orang itu siapa? Saya nggak tahu, Pak. Kayaknya sih AA baru pertama kali makan di sini. Ya udah kalau gitu, saya titip ini buat orang itu ya, Bang. Siapa tahu dia mampir ke sini lagi. Oh iya, sama tolong bilang ke orang itu untuk datang ke alamat ini ya. Makasih, Bang. Siap, Pak. Sama-sama. Pria setengah parubaya itu meninggalkan sebuah kartu nama dan sebuah amplop berisikan sejumlah uang untuk Wilson yang dititipkan kepada pemilik warung makanan tersebut. Keesokan harinya, Wilson kembali ke warung bubur yang sama untuk sarapan. Hari ini, ia berniat untuk mencari lowongan pekerjaan di beberapa tempat. Saat ia tengah menikmati sarapannya, pemilik warung itu menghampirinya dengan membawa sesuatu di tangannya. Yang kemarin makan di sini juga kan? Iya, Kang. Kenapa ya? Bapak-bapak yang kemarin bayarin buburnya nitipin ini, Terus beliau juga nitip pesan buat datang ke alamat yang beliau kasih. Duh, makasih banyak ya, Kang. Tapi sebelumnya Kang kenal gak sama bapak itu? Saya sih nggak kenal, tapi beliau udah beberapa kali mampir ke sini. Orangnya baik kok, Oke deh, kalau gitu. Sekali lagi makasih banyak ya, Kang. Iya, sami-sami. Saat Wilson membuka amplop titipan itu, ia terkejut bukan main. Amplop itu berisikan uang sejumlah Rp500.000. Baginya, uang itu cukup banyak untuk sekedar membayarkan makanan yang bahkan tidak ada seperempat harga dari uang yang diberikannya.
Setelahnya, ia melihat kartu nama yang juga dititipkan bersama amplop itu. Di sana, tertera sebuah alamat dan sepertinya nama pemilik alamat itu. Ia pun segera menghabiskan makanannya, membayarnya, lalu bergegas pergi ke alamat yang telah diberikan. Sesampainya di alamat yang ia tuju, ia melihat sekeliling dan sebuah bangunan besar yang membuatnya termangu cukup lama. Kemudian, ia pun menghampiri sebuah pos yang sepertinya ada penjaganya. Maaf, apa benar beliau ada di sini? Penjaga itu memperhatikannya dengan seksama dan kemudian mengiyakan pertanyaan Wilson. Iya benar. Apa Anda sudah membuat janji dengan Bapak? Janji? Iya, jika Anda ingin bertemu dengan Pak CEO, Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Wilson cukup terkejut dengan pernyataan penjaga tersebut. Ia merasa telah berurusan dengan orang yang bukan sembarangan. Tapi saya dapat titipan kartu nama ini dari si bapak. Tunggu sebentar ya, biar saya pastikan dulu. Wilson pun menunggu penjaga tersebut yang nampak sedang menghubungi seseorang. Tak lama, penjaga itu kembali menghampirinya. Maaf, ternyata Anda tamu yang sudah ditunggu Bapak sedari tadi. Mari, biar saya antar Anda ke ruangan Bapak. Wilson pun membuntuti langkah penjaga tersebut menuju ke sebuah ruang kerja pemilik kartu nama yang sedari tadi ia pegang. Lalu, mereka pun sampai di depan pintu ruangan yang dimaksud. Silakan masuk, Bapak sudah menunggu di dalam. Terima kasih banyak ya, Penjaga tersebut mengangguk dan meninggalkan Wilson yang kemudian membuka pintu ruangan tersebut dengan perasaan yang gugup. Pintu pun terbuka, memperlihatkan seorang pria setengah parubaya yang Wilson lihat beberapa waktu yang lalu. Ini dia yang saya tunggu-tunggu. Selamat datang, nak. Wilson, Pak. Terima kasih telah menunggu, Pak. No problem, boy. Apa tujuan kamu datang ke kota ini? Kamu bukan orang asli sini, kan? Betul, Pak. Saya bukan orang asli sini. Saya malah baru sampai di kota ini kemarin. Tujuan saya ke sini untuk mencari pekerjaan, Pak. Karena pekerjaan di daerah saya, menurut saya, tidak cukup untuk menafkahi saya dan ibu saya. Kamu hanya tinggal berdua dengan ibumu. Betul, Pak. Ayah saya sudah tidak ada sejak saya kecil. Oh, begitu. Kalau kamu cari kerja, saya bisa bantu kamu. Wilson cukup terkejut dengan tawaran yang diberikan pria tersebut. Beneran, Pak? Bapak yakin? Kamu meragukan saya. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud meragukan Bapak. Jika saya menerima bantuan Bapak, apa yang perlu saya persiapkan ya, Pak? Kamu cukup bawa CV aja. Jangan lupa berpakaian yang rapi, agar kamu siap jika besok tiba-tiba di interview. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Saya akan mempersiapkan yang terbaik. Sama-sama, saya rasa cukup. Kamu boleh kembali untuk mempersiapkan apa yang diperlukan besok. Siap, Pak. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Pak. Mari. Wilson pun pulang, meninggalkan si pria setengah parubaya itu dengan perasaan menjanggal. Pria itu duduk di kursi ruang kerjanya dengan beberapa berkas yang tengah ia teliti. Di tengah kesibukannya, seorang wanita yang merupakan istrinya pun menyusup masuk ke dalam ruangannya. Mas, siapa anak tadi? Kenapa kamu gampang banget bantu dia begitu aja buat kerja di perusahaan kamu? Ternyata, wanita itu sempat menyimak pembicaraan antara Wilson dengan pria itu di balik pintu. Sayang, anak itu orang baik. Aku rasa dia layak buat aku bantu. Tapi kamu gak biasanya begini. Kamu nutupin sesuatu dari aku ya? Ada satu hal yang belum bisa aku kasih tahu ke kamu. Apa mas? Apa yang kamu sembunyiin dari aku selama ini? Sayang, jangan sekarang ya. Aku masih sibuk. Wanita itu pun keluar dengan perasaan kesal setengah mati. Sementara pria itu semakin yakin dengan rasa curiga yang kian menguasainya. Halo papa. Oh, halo nak. Ada apa? Tumben banget tiba-tiba telepon papa. Aku lagi OTW ke tempat papa nih. Aku bakal liburan di sana selama beberapa hari. Ini aku udah di bus. Besok pagi kayaknya udah sampai. Mama udah kamu kabarin kan? Belum sih. Aku mau surprisein mama, pa. Udah ya, pa. Segitu dulu. See you soon, pa. Sambungan telepon itu pun diputus begitu saja oleh seseorang di seberang sana. Pagi itu, Wilson kembali ke perusahaan milik pria yang kemarin ia temui. Hari ini, ia sudah sangat siap untuk diwawancara. Ia sudah sangat siap untuk bekerja.
Mengingat impiannya yang dipermudah dengan bantuan pria itu membuatnya semakin optimis. Sesampainya di depan pintu ruangan pria yang kemarin ia temui, ia tak sengaja mendengar seseorang yang bertikai di dalam sana. Baru saja ia hendak untuk pergi dari sana, pintu tersebut pun terbuka dan menunjukkan seorang wanita dengan wajah merah padam bersama pria yang hendak ia temui. Wanita itu nampak sedang marah. Ini anak yang kamu bela-bela itu, hah? Sayang, dia nggak tahu apa-apa. Jangan salahin dia dan jangan bawa-bawa dia. Apa kamu bilang? Mohon maaf sekali Pak, Bu. Saya tidak bermaksud untuk menguping apalagi mencampuri urusan Bapak dan Ibu. Mungkin sebaiknya saya menemui Bapak nanti. Saya permisi dulu ya Pak, Bu. Tunggu dulu. Belum sempat untuk pergi dari hadapan kedua orang tersebut, langkah Wilson pun tertahan oleh perkataan pria itu. Saya mau menjelaskan sesuatu dan sepertinya kamu harus tahu cerita ini. Pria itu pun mulai cerita dengan perasaan terpaksa dan penuh tekanan. Mau tidak mau, ia harus menjelaskan semua ini. Apa benar kamu Wilson, anak dari Lastri? Wilson terkejut. Ia bahkan belum memperkenalkan dirinya sepenuhnya dengan pria ini. Tapi ia sudah tahu siapa nama ibunya. Benar saja tebakan pria tersebut. Nak, kamu sebenarnya anak saya. Bak petir yang menyambar di siang hari. Wilson terkejut dengan pernyataan pria tersebut. Banyak pertanyaan yang timbul di dalam pikirannya, hingga ia tak bisa merespon pernyataan tersebut. Ia benar-benar kehabisan kata. Sebenarnya, dulu saya sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak. Namun, istri saya seperti tidak siap dengan kenyataan bahwa ia sudah memiliki anak. Tingkahnya aneh, ia seperti orang gila dan sering kali bertindak di luar kendali. Lastri, kamu gila ya? Kamu sengaja celakai anak kamu? Dia bukan anak aku, Mas. Aku benci anak itu. Hingga akhirnya saya menikahi Angel, istri saya yang sekarang. Ia tak kalah baik. Kami dikaruniai seorang putri yang cantik. Namun, ia tinggal di daerah yang berbeda dengan kami. Di tengah ketegangan di antara mereka, seseorang mengetuk pintu ruangan tersebut dan masuk dengan wajah polosnya. Papa? Wah, ada mama juga. Pansan aku ke rumah nggak ada siapa-siapa. Ternyata kalian di sini. Belum habis kejutan yang baru saja diberikan pria di hadapannya ini, ia dihadapkan satu lagi kejutan yang tak pernah sekalipun ditebaknya. Lah, Wilson, kok kamu bisa ada di sini? Ini dia anak saya dengan Angel, Cindy. Wilson merasa seperti mati berdiri. Ia merasa dipermainkan dengan takdir. Otaknya kesulitan mencerna tsunami fakta yang menghantamnya. Ia hanya mampu melontarkan sebuah kalimat yang menggambarkan dirinya di masa lalu. Jadi ini alasan Bapak lupa untuk pulang. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Pesan-pesan yang selalu saja terngiang. Dan kisah kita abadi untuk selama-lamanya.